Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan kita akan belajar sebagian daripada sabda firman Tuhan. Nah, saya ingin mempersiapkan kita semua saudaraku untuk apa yang Tuhan taruh di hati saya. Setelah saya belajar gitu saudara, melihat apa yang mau Tuhan kerjakan di hari-hari ini dan ke depan. Dengan situasi dunia saat ini. Jadi saudara, hari ini saya kasih judul ya tentang Gosen yang memang pernah kita bahas. Tetapi hari ini Tuhan mau berikan satu penegasan, mengingatkan lagi tentang pentingnya kita sebagai anak Tuhan. Saudaraku, sebagaimana Tuhan taruh umat Israel di Mesir tuh di daerah Gosen, maka secara rohaninya kita akan bahas nanti saudaraku. Saudara siapkan hati dan pikiran, kita akan sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, kerjakan. Tuhan mau memberitahu terlebih dahulu buat kami. Kau mau menyiapkan setiap kami untuk apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk mengantisipasi, tuntun kami. Beri terus kami karunia pengetahuan, karunia hikmat untuk bisa melakukan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Hari ini satu yang kami berdoa, biarlah ya Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat. Kuasai hati dan pikiran kami. Sucikan, kuduskan setiap kami. Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Benar, Roh Kudus. Kini ku tahu
bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal bersama-sama kata, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Oh, peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan bangkit
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama-sama katakan, ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sembah Dia, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Mari berbahasa roh, sudah berbahasa roh. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala, yang bisa berbahasa roh saudara. Dalam nama Yesus. Penuh roh kudus. Penuh roh kudus. Oh ya la bala bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Dia berbicara pada Allah. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Haleluya. Dipenuhi
kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Mari saudara naikkan dari awal, kita nyanyikan lagi, sembah Dia. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Tuhan, saat kami memuji, saat kami menaikkan nyanyian pujian bagi-Mu, Engkau bawa kami dekat dengan Tuhan. Kami merasakan ya Tuhan hadirat-Mu, dan kami percaya dalam hadirat-Mu di situ ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat kami, buat keluarga kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau katakan Engkaulah tempat perlindungan-Mu. Engkaulah ya Tuhan gunung batuku. Kepadamu ya Tuhan kami percaya. Tuhan Yesus hari ini ya Tuhan, bawa terus setiap hati kami makin mengenal, makin dekat, makin percaya padamu.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dari mulut kami keluar nyanyian, pujian, penganggungan bagimu. Penyembahan bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Yesus, Engkaulah ya Tuhan yang suci. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk kami puja, kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini ya Tuhan kami rasakan dan kami tahu urapan kesembuhan sedang bekerja tengah-tengah kami. Ada urapan kesembuhan saudara. Ada urapan kesembuhan yang bekerja tengah-tengah kita. Yes, urapan yang baru. Yes. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Shalom saudara. Sebelum saya mau doa untuk kesembuhan saudaraku, saya mau ulangi lagi bahwa apabila kita sebagai anak Tuhan, ya kan, menderita sakit, saudara mungkin kena sakit, kita tahu bahwa ada 3 alasan kenapa Tuhan izinkan seseorang atau anak Tuhan menderita sakit. Yang pertama, penyakit ini bisa saudara dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita dekat dengan dia. Karena waktu kita sakit, sepertinya tuh kita tuh terisolasi. Saudara enggak bisa kemana-mana, enggak bisa buat apa-apa. Kita cuma sendiri. Saudara, itulah saat dimana Tuhan mau bawa kita dekat dengan dia. Belajar, seperti Ayub kena sakit juga saudara. Selain dia kehilangan hartanya dan juga anak-anaknya. Tapi dia kena sakit. Saudara, disitulah pada waktu itu saudara menjelang daripada pemulihan dia berkata, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri yang melihat Tuhan. Itu dekat. Kedua, penyakit itu bisa, yaitu alasan yang kedua adalah penyakit ini bisa membawa untuk apa namanya, menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin saudara, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara menderita sakit, ya saudara, tapi untuk menyatakan kemuliaan ada Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit saudara. Katakan amin. Dan penyakit itu tidak membawa kematian. Ya kan saudaraku, ada penyakit hanya untuk membawa kita dekat dengan dia, kenal dia. Penyakit yang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang ketiga adalah kita harus juga tahu, satu hari ada penyakit yang membawa kita kepada kematian. Ada satu hari. Dan kita harus, biasanya semakin kita dekat kita tahu, ini penyakit. Ya kan? Akan membawa kita makin dekat kah, makin kenal kah, makin kita dipulihkan, disucikan kah. Apakah untuk menyatakan kemuliaan atau penyakit ini, kita tahu ini untuk bawa kita pulang ke rumah Tuhan. Katakan amin saudara. Biasanya kalau penyakit yang akan membawa kematian, itu akan ada prosesnya apa? Dia akan bawa kita makin dekat lagi. Makin disucikan, makin dimurnikan. Saudaraku, ya kan? Lalu apa? Itu baru bawa. Jadi hari ini saya berdoa, biarlah saudara yang kasih Kristus yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Bawa kita makin dekat. Ya kan? Bawa kita makin dekat dengan Tuhan. Dan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mari saya mau angkat tangan saudara. Kak saya, saudara angkat tangan, taruh di dada. Bapa, dalam nama Yesus aku sepakat berdoa. Untuk setiap anak-anakmu yang sedang sakit Tuhan, terbaring sakit. Beberapa di antara mereka harus, ya Tuhan, menjalani, ya Tuhan, di ruang-ruang isolasi. Karena terpapar daripada Omikron, COVID ya Tuhan. Ataupun penyakit apapun Tuhan. Yang ada di ruang-ruang ICU. Kami berdoa Tuhan, Engkau lawat dan jamah anakmu ini. Penyakit ini akan bawa mereka dekat dengan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit kanker, tumor ya Tuhan, ginjal, paru-paru, jantung, bahkan stroke ya Tuhan, autoimun, GERD, insomnia, apapun sakit penyakit anak-anakmu yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Aku angkat tanganku ya Tuhan, di dalam nama Yesus sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara sembuh. Terima kesembuhannya saudaraku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beri kekuatan,
buat setiap ibu yang harus merawat daripada anak-anak mereka yang sakit. Berikan iman, kesabaran, kesehatan ya Tuhan. Dan sembuhkan anak-anaknya ini ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau buat satu revival, pemulihan di keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, hati kami terus melekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Mari katakan ku bersujud. Ku bersujud di kaki-Mu, Menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cintakan lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk doa yang boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan menjawab doa kami. Bukakan ya Roh Kudus firman-Mu ini menjadi firman yang hidup, menjadi firman rema buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan Engkau siapkan hati kami. Biarlah setiap ya Tuhan benih firman tertanam masuk di dalam tanah hati kami yang baik. Terima kasih, berikan pikiran yang taat untuk bisa melakukannya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara, hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, tinggal di Goshen.
Kenapa saya berikan judul ini tinggal di Goshen? Kenapa mereka ditaruh di Goshen? Dan ketika mereka ada di Goshen, apa arti Goshen? Saudaraku Kristus. Dan bagaimana ketika Tuhan mau menyelamatkan Israel, saudaraku. Ya kan, mereka sudah tinggal di sana 400-an tahun lebih untuk keluar dari Mesir, saudaraku. Ya kan, terjadi tulah-tulah. Nah, saya tuh ditaruh Tuhan, saudaraku. Saya tidak tahu ini bicara tentang hari daripada kedatangan Tuhan kah. Ini tanda-tanda sudah mulai jelas. Beberapa hamba-hamba Tuhan nubuatkan tentang Yeskel 38, 39. Apakah sedang dalam penggenapannya. Yaitu tentang perang Gog dan Magog yang di utara. Daripada Israel, yaitu Rusia. Dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat bahwa dampak perang Rusia, Ukraina. Ya kan saudaraku, bahwa terjadi ujungnya nanti kan kepada krisis daripada ekonomi. Nah hari ini saudara Kristus, saya ingin setiap kita, saudaraku, biar kita enggak sibuk dengan khawatir atau bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi paling tidak saudaraku ya, kita akan lihat apa firman Tuhan ya kan untuk kita. Tuhan bicara apa sama kita hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk kita baca sama-sama. Ya saudara bisa pelajari, kita renungkan sama-sama. Kenapa kita harus tinggal di Goshen? Apa arti Goshen? Kejadian 45 ayat 9-11 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya. Begini kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di mana? Di tanah Goshen. Dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, arti kata Goshen artinya apa saudara? Saya cek ya kan, artinya drawing near. Ya saudara, mendekatlah. Jadi di sini jika kamu tinggal di Goshen, ya kan, kamu akan dekat dengan aku kata Yusuf, ya. Aku akan memelihara dan melindungi kamu supaya kamu jangan jatuh miskin. Ini sebenarnya tuh istilah narasi ini. Inilah narasi daripada apa saudara? Seluruh isi daripada Alkitab. Saudara Kristus, bahwa kerinduan hati Tuhan adalah saudara, dia ingin setiap umatnya dari awal penciptaan Adam dan Hawa sampai hari ini saudaraku, Allah ingin supaya kita mendekat dengan dia. Katakan amin saudaraku. Untuk apa kita mendekat sama dia? Saudara lihat sini. Ayat favorit yang sering saya bacakan, saya ucapkan adalah Mazmur 65 ayat 5. Ini satu narasi yang kurang lebih sama saudaraku. Firman Tuhan. Katakan apa? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudaraku, di sini saudaraku, Daud saudara menulis bahwa setiap orang yang mendekat dipilih untuk dekat sama Tuhan, maka dia akan kenyang dengan segala yang baik. Seperti Yusuf bilang, masih ada 5 tahun lagi masa kelaparan. Suruh Bapak datang ke sini, aku akan berikan tempat yang namanya Goshen. Itu tanahnya subur, peradaran rendah gitu, subur tempatnya. Ya kan? Di situ kamu akan bawa kambing, domba, ternak-ternak segala milikmu. Dan aku akan pelihara. Aku akan melindungi kamu. Karena aku ini Tuhan di atas Mesir. Bapak bagi Mesir. Saudaraku yang Kristus. Yesus sendiri perjanjian baru berkata apa saudara? Mari kepadaku. Kamu yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan bagimu. Drawing near to God. Saat kita mendekat kepada Tuhan.
Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memelihara kita. Saya mau jelaskan lagi saudara. Ya kan, alasan Yusuf menempatkan Israel ayahnya dan saudara-saudaranya di Gosen. Saya simpulkan begini saudara. Pertama, agar Yusuf bisa lebih dekat dengan mereka. Gosen. Ya kan saudara. Yang kedua adalah agar tidak terjadi pencampuran antara keluarga Israel dengan orang Mesir. Saudaraku, yang akan saudaraku berpotensi nanti hilangnya identitas Israel di Mesir untuk masa yang akan datang. Makanya dipisahkan saudaraku. Yang dipisahkan. Agar Yusuf dapat memelihara dan melindungi dia. Katakan amin. Makanya tadi saya ada singgung ya. Kadang tuh lewat penyakit. Saudaraku, itu bisa jadi Goshen buat kita. Katakan amin saudara. Kadang-kadang lewat kejatuhan ekonomi. Saudara sepertinya dikucilkan. Saudara sepertinya dibuang, dipisahkan secara ekonomi. Mungkin gagal, secara apapun. Jadi seperti sendiri. Harusnya kita berpikir saudaraku, ya kan? Ya kan, berpikir bahwa itulah Gosen. Tempat di mana, ya kan, Tuhan mau menarik kita makin dekat dengan dia. Kalau kita sudah dekat dengan dia, kita akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin bagikan pada hari ini saudaraku ya. Ya kan, 3 alasan. Ya kan, mengapa bangsa Israel itu bisa tinggal di Gosen. Nanti kita akan lihat, ini penting saudara-saudara dan saya menara doa ini. Saudaraku, saya hanya terus mengulang untuk membawa juga diri saya dan orang-orang yang bersama dengan saya untuk dekat sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Goshen, ini bicara tentang mendekat dengan Tuhan. Goshen artinya apa? Drawing near to God. Makin dekat sama Tuhan. Siapa yang bisa mendekat? Siapa yang boleh tinggal di Gosen? Siapa orang yang bisa mendekat sama Tuhan? Siapa orang yang dipilih untuk dekat? Supaya dia bisa kenyang dengan segala yang baik. Ada 3 hal dari Gosen ini kita bisa lihat. Yang pertama saudaraku, ya, mereka tinggal di Gosen karena mereka lahir sebagai orang apa? Ibrani. Coba lihat Kejadian 43 ayat 32. Lalu dihidangkannya lah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Baca keras. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani karena hal itu suatu apa? Kekejian bagi orang Mesir. Kata kekejian itu seperti penghinaan atau penistaan. Saudaraku. Nah itu kekejian, saudara. Ya, bangsa Israel tinggal di Goshen karena mereka adalah orang Ibrani. Mereka menjadi orang Ibrani bukan mereka punya mau, tapi karena kelahiran mereka. Saudaraku, saya tidak bisa memilih, ya kan, lahir dari keturunan Tionghoa Indonesia. Saya tidak bisa pilih. Kalau bisa memilih, saya mau. Saudaraku milih jadi, ya kan saudara, anak daripada bukan raja Mesir, raja Inggris atau raja yang mana lah. Saudaraku, atau pilihlah, ya kan dari orang tua ini jadi hamba Tuhan yang hebat. Nggak bisa. Nah lihat saudara di sini, mereka bisa tinggal di Goshen karena mereka orang Ibrani. Mereka orang Ibrani karena kelahiran. Saudara dan saya tinggal di Goshen karena saudara adalah anak Allah. Kita adalah kalau kita anak Allah. Kita menjadi anak Allah karena kelahiran baru. Karena kita lahir baru. Saudara sudah lahir baru belum? Apa sih arti lahir baru? Kita bertobat. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita sadar. Kita orang berdosa, kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus, Juru Selamat. Untuk apa saudara? Mengampuni dosa kita. Membebaskan kita dari hukuman kekal neraka.
Kita tinggal di Gosen bukan karena kita Kristen. Kita Kristen bisa juga karena kelahiran. Orang tua kita Kristen. Tetapi saya mau bicara tentang lahir baru. Bukan cuma sekedar Kristen. Kita bisa di Gosen karena kita lahir baru. Jadi Gosen diperuntukkan hanya untuk orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru ada, dia dilahirkan oleh air dan roh. Sehingga dia bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita lahir baru, maka kita akan memiliki apa? Kodrat ilahi. Nah ini dia, saudaraku. Ini yang kita punya kodrat ilahi, punya sifat-sifat Allah. Saudara, sifat-sifat Allah. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya lah. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi salah satu tanda untuk mengenali kita sebagai orang yang lahir baru adalah apa? Saudara dan saya memiliki apa? Kodrat ilahi. Sifat-sifat Allah. Nah oleh karena itu saudara, pada waktu kita lahir baru, apa yang terjadi saudara? Kita bertobat, lahir baru, baptis Islam. Allah memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin saudara. Nah perhatikan saudara, ini ada kaitannya secara ini dengan Yusuf saudara. Dikatakan di dalam, tadi kita baca Kejadian 43 ayat 32. Ya kan saudara, yang membedakan orang Ibrani dengan orang Mesir apa? Makanannya, apa yang mereka makan. Jadi mereka gak bisa nyampur saudaraku, gak bisa campur makan. Saudara, makanan orang-orang Ibrani tersendiri, makanan orang Mesir itu tersendiri. Ini maksudnya apa saudaraku? Karena orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara, ini bicara makanan. Saudara, ini bicara selera. Kalau secara jasmaninya makanan jasmani kita makan. Saudaraku, orang Israel kan kita udah, ya kan mereka makannya beda. Saudara, dengan orang Mesir. Tapi kita mau makna rohani kan. Makanan rohani kita adalah apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Makanan rohani kita sebagai orang yang lahir baru adalah apa? Firman Tuhan. Orang yang lahir baru pasti dia punya rasa haus, lapar akan firman Tuhan, Alkitab. Itu tanda orang yang lahir baru. Ini pertama. Yang kedua, minuman kita sebagai orang yang lahir baru itu apa saudara? Hadirat Allah, Roh Kudus. Kita tuh pasti kalau saudara dan saya tidak makan firman, tidak minum hadirat atau penuh dengan Roh Kudus, minum daripada air roh, saudara, air kehidupan, pasti kita kering. Hidupnya kering. Bicara makanan, apa yang kita makan saudara itu firman. Ya kan saudara Yesus. Ya kan? Ya. Kalau kita makan firman Tuhan, minum daripada Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Yang berubah adalah apa? Perkataan kita. Kata-kata kita akan mengandung kuasa Allah. Perkataan kita akan mendatangkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan bagi orang yang mendengarkan. Orang Ibrani tidak bisa makan bareng sama orang Mesir. Makanannya beda, seleranya beda. Makanya saudara, orang lahir baru ngobrol sama orang yang dunia. Orang dunia gak nyambung. Seleranya beda, tema pembicaraannya itu beda. Yang ini mungkin bicara tentang wah kekayaan, wah beli segala macam. Yang ini, tapi bisa orang Kristen ngomong gitu? Bisa nyambung. Kalau dia sudah tidak lagi makan firman dan minum Roh Kudus. Ketika orang Kristen
Yang lahir baru berhenti makan firman Tuhan dan minum daripada hadirat Allah. Tidak lagi minum hadirat Tuhan. Maka dia akan sama seperti orang Mesir. Seleranya yang duniawi. Saudaraku. Ya kan? Istilahnya tuh ya seperti itu, nanti kita akan bahas. Yakobus dia jelaskan kepada kita semua saudaraku. Ya kan? Tanda khusus orang yang tinggal di Gosen. Ia adalah seorang yang bisa mengekang lidahnya. Katakan amin. Ya, kita bisa lihat nih orang nih benar lahir baru Kristen atau tidak. Kita bisa kenali seorang ini gimana dalamnya. Kita lihat dari cara dia bicara. Yakobus katakan ayat 1 Yakobus 1:26 katakan begini saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita menjadi orang yang beribadah, orang yang lahir baru, otomatis saudara Kristus, ya kan? Orang bisa melihat dari perkataan kita. Karena apa yang kita makan, apa yang kita isi untuk pikiran dan hati kita, itu akan keluar. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Bagaimana saudara berbicara tentang hidup saudara? Bagaimana saudara bisa berbicara tentang masa depan saudara? Ya kan? Ini bisa dilihat di situ. Apakah kita akan tinggal di Gosen? Saudara, apa kita bercampur dengan mereka orang Mesir? Ingat saudara, kekejian orang Mesir dalam makanan. Tidak bisa makan bersama. Saudara Yesus, dia nggak nyambung. Kalau kita ngomong Yesus, saudara coba ngomong Yesus sama orang yang duniawi, orang Mesir. Wah, buat dia apa Yesus? Pasti dia marah. Ngomong yang Alkitab, pasti saudara dihina. Karena kekejian buat dia. Jadi jangan heran, saudara harus punya hikmat. Kita harus punya hikmat. Makanya kalau kita bisa duduk ngobrol, nyambung, bergaul sama orang-orang dunia banget. Saudaraku, bukan dengan maksud untuk menginjili mereka. Untuk menjadi berkat buat mereka. Saudaraku, pasti. Makanya kenapa kok Yusuf memisahkan mereka di Gosen. Saudara, supaya mereka gak kehilangan identitas mereka. Katakan amin saudara. Bukan berarti kita bisnis boleh, kan gak bergaul. Kita berdagang, kita bekerja bersama dengan orang-orang dunia. Karena kita masih di dunia. Tetapi yang bicara tentang ini adalah menjadi sahabat. Sahabat kan gak banyak. Dan berapa orang. Kenalan lu seluruh dunia, mau berbagai apapun. Ini ciri yang pertama saudaraku. Karena kelahiran. Saudara bisa masuk Gosen. Dekat dengan Tuhan. Karena kelahiran. Lahir baru. Katakan amin. Saudara sudah lahir baru belum? Ini penting lahir baru saudaraku. Kalau kita sudah lahir baru. Maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam hati kita. Dia jadi meterai. Saudaraku. Seperti botol tuh ada penutupnya tuh sealnya. Sehingga gak akan masuk apapun. Roh Kudus akan memeteraikan. Sebagai yang menutupi, yang melindungi, yang menjagai. Saudara, sehingga kuasa gelap, roh jahat, segala kutuk tidak menyelinap masuk. Menghancurkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka kok bisa jadi tinggal di Gosen? Mengapa mereka tinggal di Gosen? Saudaraku, orang Israel. Yang kedua adalah mereka tinggal di Gosen karena pekerjaan mereka adalah apa? Gembala. Mereka bekerja. Lihat lagi saudara. Kejadian 46 ayat 33 sampai 34 kita baca. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Ngomong kamu ini pemelihara ternak. Kambing domba. Ya. Sebab, bacakan ya, segala gembala kambing domba adalah sebuah kekejian bagi orang Mesir. Kenapa kekejian? Karena saudara tahu ya, dewa daripada orang Mesir kuno itu tuh kambing dan domba, saudaraku. Jadi saudara bayangin kalau misalnya dewanya dalam bentuk binatang itu sama si gembala digebukin, diikat saudaraku, disembelih.
Wah, ini jadi kekejian. Itu maksudnya saudaraku, yang Yesus. Itu poinnya. Saya melihatnya begini saudaraku. Jadi mereka yang tinggal di Gosen itu karena pekerjaan. Pertama karena kelahiran, yang kedua karena pekerjaan. Ya, karena pekerjaan sehari-harinya sebagai gembala kambing domba. Kita bisa tinggal di Gosen, kita bisa dekat sama Tuhan sampai kita kenyang dengan segala yang baik. Hanya apabila kita menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan dan memelihara kawanan domba Allah. Katakan amin saudara, ini bisa. Saudara dan saya bisa dekat sama Tuhan kalau saudara melayani Tuhan. Orang-orang yang berhenti melayani Tuhan jauh dari Tuhan. Saudara harus punya pelayanan. Minimal saudara melayani 2-3 orang. Saudara yang tiap hari saudara bisa doakan. Saudara bagikan firman. Saudara bisa tanyakan bagaimana kehidupannya dia. Saudara harus punya pelayanan rohani. Supaya saudara tertantang untuk terus bertumbuh secara rohani dan dewasa secara rohani. Ketika saudara berhenti tidak ada tanggung jawab rohani. Tidak mengembalakan kawanan domba. Saudara sulit untuk dekat dengan Tuhan. Ini pelajarannya saudara. Harus tahu. Ambil pelayanan. Saudara saya melihat orang-orang yang saya udah gak mau melayani lagi lah. Jauh dia. Pendeta yang bilang aku udah tua lah. Aku gak mau campur ini. Jauh dia. Saudaraku Petrus coba-coba berjarak dengan Yesus. Saudaraku, yang melihat dari jauh, apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku Yesus, ini penting. Saudara, makanya ketika Yesus, saudaraku, mau ambil balik, mau bawa balik lagi Yesus supaya dekat dengan dia. Apa pertanyaan Yesus? Di dalam Yohanes 21:17 katakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, apa saudara? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa perkataan Yesus? Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan saudaraku. Yang membuat saya tetap semangat adalah satu. Saya mau gembalakan saudara. Tiap hari. Dengan membawa saudara masuk dalam hadirat Allah. Mendoakan saudara. Mengajar firman Allah. Inilah cara yang Tuhan beri kepada saya untuk apa? Menggembalakan saudara. Dengan saya melakukan tugas ini saudaraku. Maka apa? Saya merasa dekat dengan Tuhan. Begitu saudara bilang, oh saya pak gak bisa khotbah, gak bisa. Bukan itu poinnya. Ambil tanggung jawab pelayanan apa. Oh saya sebagai orang pengusaha. Saya akan ambil pelayanan untuk membiayai daripada pekerjaan Tuhan. Oh saya bisa main musik. Saya akan main musik di gereja. Saudara terlibat di dalam pelayanan di gereja lokal saudara. Katakan amin. Yang ketiga, mereka tinggal di Gosen karena mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat sini dalam Keluaran 8 ayat 26 dikatakan, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Karena korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah apa? Kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir di depan mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Yang menyebabkan mereka tinggal di Gosen karena cara mereka beribadah. Saya tulis saudara begini, ada 3 hal yang menjadi kekejian orang Mesir yang menyebabkan orang Ibrani atau orang Israel tinggal di Gosen. Saudara, yang pertama tentang makanan. Selera makan. Selera ngobrol kalau bahasa rohaninya tuh. Selera apa yang jadi saudara? Kalau kita selera kita adalah
firman Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah ini dia, orang dekat sama Tuhan. Kalau selera kita adalah apa? Kita ingin mikirkan supaya setiap orang bisa dekat dengan Tuhan. Nah, ini kita tinggal di Gosen dekat dengan Tuhan. Yang ketiga tentang apa? Korban persembahan. Ini kekejian. Kenapa? Karena yang dikorbankan itu dewa, lambang dewa mereka. Mereka tinggal di Gosen karena mereka beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hal itu merupakan kekejian buat orang Mesir. Saudara dan saya bisa tinggal di Gosen, bisa dekat dengan Tuhan karena kita beribadah dengan mempersembahkan diri kita, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji oleh orang. Katakan amin. Katakan amin. Ini ibadahnya kita. Ibadah kita harusnya ibadah yang bawa korban. Bukan untuk dilihat oleh orang lain. Makanya di dalam Matius pasal 6, saudaraku Yesus, ya, Yesus mengajarkan pola ibadah, ya kan, yang benar. Matius 6 ayat 1 katakan begini, saudara, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau beribadah di hadapan orang supaya apa? Dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Karena ada 3 yang dipamer oleh manusia. Yang pertama kekayaan yang dipamer. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang dipamer. Yang ketiga apa saudara? Ibadahnya yang dipamer. Saudara, kalau mereka bisa pamer ibadah itu yang tertinggi. Kalau masih pamer harta itu yang paling rendah. Makanya sombong kan tiga jenis kesombongan. Sombong karena dia ngerasa hartanya banyak. Kedua orang sombong karena dia punya ilmu pengetahuannya banyak. Yang ketiga sombong apa? Rohani. Rasa agamanya loh. Itu paling ngeri orang yang sombong rohani. Karena peperangan yang paling keji, dahsyat itu apa? Perang agama. Itu paling ngeri saudaraku. Nah, Yesus ngajarkan kita. Saudara saya bisa tinggal di Gosen. Saudaraku, mereka tuh mempersembahkan korban. Ada korban yang dibawa. Bukan untuk dipamer karena korban tuh gak ada pameran. Saudaraku, gitu benar ibadah kita. Yesus kasih 3 contoh di dalam Matius pasal 6 saudaraku. Ya kan pola ibadah kita itu 3 hal. 3 kategori. Yang pertama dia ajarkan tentang apa? Memberi sedekah. Yesus berkata, ya kan, apabila kamu memberi sedekah, ya kan, supaya jangan dilihat orang. Yang kedua adalah hal berdoa. Apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik yang doanya di pinggir jalan supaya dilihat orang. Yang ketiga, ya kan, kalau kamu berpuasa, apabila kamu berpuasa, janganlah seperti orang munafik. Kamu tampilkan wajah-wajah yang sepertinya menunjukkan susah lagi puasa. Tetapi kalau kamu memberi sedekah, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, kamu harus tahu ibadah kamu bertujuan adalah untuk supaya kamu bisa mengalami perubahan karakter, perubahan cara berpikir, cara berbicara, sikap supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah. Yang ngerti katakan, ibadahmu harus menghasilkan satu pengertian bahwa kamu ngerti kehendak Allah dan kamu mau melakukan. Oleh karena itu seharusnya kalau kamu memberi sedekah, tujuannya adalah apa? Untuk menaklukkan roh kesombongan atau keangkuhan hidup. Karena keangkuhan hidup adalah salah satu ciri daripada apa? Roh dunia. Yang ngerti katakan amin. Kalau kamu berdoa bertujuan untuk apa? Untuk menaklukkan yang namanya roh kesombongan. Kalau sedekah, roh keserakahan. Saudaraku, roh keserakahan. Ya kan? Supaya kamu bisa mengatasi keinginan mata, itu salah satu ciri. Kalau doa menaklukkan roh kesombongan. Ya saudaraku, yaitu keangkuhan hidup. Kalau berpuasa, kalau kamu berpuasa,
kamu harus punya tujuan. Yaitu apa? Untuk menaklukkan hawa nafsu jahat yang membinasakan atau keinginan daging. Saudara bisa mengerti sini. Tujuan ibadah harus ada tujuan membentuk. Bukan untuk dilihat orang. Tetapi tidak. Roh serakahnya masih kuat. Roh sombongnya hebat nian. Hawa nafsunya, kalau udah marah, kayak kesetanan. Kalau dia udah mau lihat makanan gimana, lihat harta gimana, semuanya. Dengar baik saudaraku yang Yesus. Orang yang tinggal di Gosen adalah orang yang mau dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya bisa dekat dengan Tuhan karena kelahiran baru. Karena pekerjaan saudara adalah aku mau melayani Tuhan. Apapun yang saudara, profesi saudara apapun, pakai untuk melayani Tuhan. Jadi mimbar buat saudara. Katakan amin saudaraku. Ya kan, pelihara dan rawat jiwa-jiwa itu. Bawa mereka, kenalkan mereka kepada Yesus. Yang sudah kenal Yesus, bawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa dekat dengan Tuhan. Tinggal di Gosen. Karena cara ibadah kita. Ya kan, dengan satu pengertian, aku beribadah semata-matanya untuk menyenangkan Tuhan. Supaya hidupku diubah. Kalau aku memberi sedekah, tujuan aku memberi dengan murah hati. Ya kan, untuk Tuhan. Supaya Tuhan memberikan aku kesanggupan untuk menaklukkan roh keserakahan. Yang namanya keinginan mata. Ya kan, keangkuhan hidup. Dan keinginan daging. Ini kan ciri dunia. Kita mau taklukkan. Ini yang membuat berbeda saudaraku. Saudaraku, apa yang terjadi kalau saudara tinggal di Goshen? Coba baca Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ayat yang 9, hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan. Saya mau beritahu saudaraku. Ya, mereka tinggal di Gosen. Pada waktu Tuhan curahkan tulah, Gosen dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Pada waktu Tuhan ya kan menghajar semua ternak di Mesir. Di Gosen ternaknya tetap gemuk-gemuk. Tetap berkembang biak. Saudara tahu gak? Saudaraku. Mereka itu bawa ternak. Jumlahnya sangat banyak. Keluar dari Mesir. Dan saudaraku, saya baru ngeh. Ketika seorang hamba Tuhan dia cerita. Apa yang membuat Tuhan ya kan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Karena setiap hari katanya, setiap hari dia bilang mereka membawa mesbah, membangun mesbah. Ya kan? Dan saudara pada waktu mereka bangun mesbah, apa yang terjadi? Mereka bawa 30 truk ternak untuk disembelih, dikorban kepada Tuhan. Setiap hari. Itu yang membuat mujizat itu turun. Saudaraku Yesus Kristus. Mungkin ada banyak hal kita gak sempurna, kekurangan apapun. Saudara ke depan ini. Menghadapi yang namanya krisis ekonomi di depan. Saudara, biarlah kita belajar hikmat dari Yusuf. Saudaraku, bagaimana saudara bisa menyimpan, menyisikan, dan menginvestasikan. Yang mengerti katakan amin. Saudara sudah ngerti dekat dengan Tuhan. Minta hikmat dalam mengelola waktu, mengelola uang. Supaya saudara benar-benar siap ketika goncangan di depan hadir. Kita sudah bisa siap apa yang harus kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau. Dari hari pencobaan yang akan datang. Atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Katakan amin. Katakan amin sudah. Saya berdoa.
kita ada di Goshen. Saudara tinggal di Goshen. Ya kan? Biarlah kuasa darah Yesus itu akan membungkus kita, melindungi kita, memelihara kita. Saudara ada di Goshen, kita bisa dekat dengan Tuhan karena kita lahir baru. Yang ditandai adalah apa? Ada sifat-sifat Allah dalam diri kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ada kodrat ilahi dalam diri kita. Ya kan? Yang dimana saudaraku Yesus, makanan kita adalah apa? Asupan-asupan buat rohani kita adalah apa? Firman Allah dan hadirat Allah. Firman Allah dan Roh Kudus. Tiap hari penuhi saudara. Penuhi dengan firman Allah. Baca, pelajari. Terus saudara sudah kita benar. Kita ada di menara doa, kita terus minta firman Tuhan. Dan juga hadirat Tuhan. Dua hal ini ciri daripada orang yang lahir baru. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah saudara harus punya pekerjaan. Ya kan? Apapun pekerjaan saudara, jadilah sebagai seorang gembala. Melayani Tuhan. Layani dimanapun saudara berada. Ditempatkan. Saudara biar tertanam di satu gereja. Gereja lokal saudara. Saya dorong saudara terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, dengar baik saudara. Saudara ibadah. Harus punya waktu ibadah. Minggu jadikan waktu ibadah. Itu pastikan itu. Jangan mau ibadah. Dan pada waktu saudara beribadah. Jadikan saudara membawa apa? Tidak dengan tangan hampa. Saudara bawa korban. Yang ngerti katakan amin saudara. Dan ibadah yang saudara lakukan adalah 3 kan. Doa, memberi dengan murah hati. Berdoa, berpuasa. 3 hal ini untuk menaklukkan 3 roh. Roh keserakahan waktu saudara memberi. Roh kesombongan waktu kita berdoa. Saudara. Roh yang namanya apa saudara? Hawa nafsu yang membinasakan pada waktu kita berpuasa. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita terus dipermudah masuk dalam hadirat Allah. Tutup mata kita saudara semua, kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Bawa kami dekat denganmu ya Tuhan. Bawa kami makin dekat. Tuhan, kami tahu sungguh hatinya melekat kepadamu. Aku akan meluputkan kata Tuhan. Aku akan melindungi. Kalau dia berseru, aku menjawab. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong setiap anak-anakmu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin mengasihi-Mu. Punya rasa haus lapar akan Tuhan. Akan firman-Mu, akan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah membawa persembahan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Dan juga Tuhan Kau ampuni dosa dan salah kami. Biarlah Tuhan Kau sucikan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan perjamuan kudus ini selalu mengingatkan dan meneguhkan kami. Bahwa kami punya Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis berroh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.